Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ya. Pada sesi sebelumnya kita telah membuat bagan tata letak daun dengan rumus 2/5. Nah, kali ini kita akan membuat diagram tata letak daun masih sama dengan rumus daun 2/5. 2/5. Karena 2/5 maka sudut divergensinya berarti adalah 2/5 dikali 360 sama dengan 144 derajat. Oke, untuk membuat diagram daun, alat yang kita butuhkan masih sama, alat tulis. Kemudian jangan lupa penggaris dan busur. Dan yang terakhir ini adalah jangka, supaya memudahkan kita menggambar lingkaran-lingkaran yang merupakan representasi dari buku batang. Buat paling sedikit itu ada 6 lingkaran. Kita mulai untuk membuat lingkarannya dulu ya, dengan menggunakan jangka. Di sini saya masih menggunakan pensil. Sebenarnya bisa kita ganti sih dengan pulpen, jadi terserah saja. Ini kita beri jarak kurang lebih 0,5 cm bisa. Oke, kita tarik dulu ininya, pensilnya. Ini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita buat lagi. Setidaknya ada 6 ya, boleh lebih. Karena masih ada ininya, kita buat. Oke, kita selesai dengan membuat lingkarannya dulu. Berikutnya, kita akan menggambar garis ortostik yang dalam hal ini kalau kita lihat merupakan jari-jari pada lingkaran-lingkaran yang sudah kita buat tadi. Nah, sekarang kita buat garis ortostiknya dengan mengambil satu titik di titik pusat, kemudian tarik garis lurus menuju lingkaran paling luar. Hitung bahwa dengan rumus 2/5 maka sudut divergensinya adalah 144 derajat. Kita gunakan ini. Kita akan menghitung 144 derajat berarti ada di sini. Lalu dari titik pusat kita akan tarik garis lurus menuju titik yang sudah kita tentukan tadi. Begitu seterusnya. Dari sini kita akan menghitung lagi 144 derajat. Berarti ada di sini. Kita tarik garis lurus. Nah, dari sini lagi kita hitung 144 derajat. Berarti ada di sini ya. Nah, tarik garis lurusnya. Oke. Kemudian di sini kita akan dari sini ya, patokannya garis ini, kita akan tarik lagi 144 derajat. Kurang lebih ada di sini. Oke. Kita sudah buat 5 garis ortostik. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang kita akan menandai dulu mana garis-garisnya. Misalnya kita anggap ini adalah garis ortostik yang pertama. Maka tadi sama dengan bagan, kita akan melewati satu garis ortostik untuk menuju ke garis ortostik yang kedua. Berikutnya di sini adalah garis ortostik ketiga. Di sini adalah yang keempat. Dan terakhir di sini adalah garis ortostik kelima.
Masih sama, kita akan menggunakan 2/5 tadi. Kita akan menandai mau pakai segitiga atau lingkaran atau titik, terserah saja. Kali ini kita akan tandai, misalnya di sini adalah letak daun, letak helaian daun yang pertama, daun pertama. Untuk mencapai daun yang kedua, dia akan melewati satu garis ortostik. Maka kita akan melewati menuju daun yang kedua dengan garis putus-putus yang bentuknya juga spiral ya, dia melingkar. Ini sudah melewati satu ortostik, kita lanjutkan saja perjalanannya. Nah, sampai ke sini ini adalah daun yang kedua. Kita teruskan perjalanan, masih spiral ya. Oke, melewati satu garis ortostik, terus sampai kita menemukan satu garis ortostik lainnya, maka disinilah letak dari daun yang ketiga. Berikutnya teruskan melewati satu garis ortostik, kita lewatkan saja. Nah, berarti ini adalah letak daun yang keempat sampai di garis ortostik ya. Berikutnya terus nah, dia melewati satu garis ortostik, kemudian di sini berarti ini adalah posisi daun kelima. Dari sini arahnya ke dalam ya, garisnya, terus melewati satu garis ortostik sampai di sini, berarti ini adalah letak daun yang keenam. Ini artinya dari daun pertama hingga ke-6 itu telah melewati beberapa garis ortostik, yang mana dari daun pertama hingga daun mencapai daun ke-6 yang merupakan daun yang sejajar. Bisa dilihat ini, saya dilihat ini adalah satu garis ortostik. Pada satu garis ortostik yang sama ini kita dapati dua daun, yaitu daun pertama dan daun yang keenam. Berarti rumusnya memang benar bahwa 2/5, karena selisih dari daun pertama dan keenam itu ada 5 yang harus dilewati. Demikian. terima kasih.